Saudara, kenaikan harga minyak dunia mempengaruhi harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax per 1 April 2022 adalah salah satu dampak yang dirasakan akibat tingginya harga minyak dunia. BBM Pertamax naik dari kisaran Rp9.000 menjadi Rp12.500 per liternya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan kenaikan harga BBM jenis Pertamax harus dilakukan karena selisih harga asumsi minyak di APBN 2022 sangat jauh dengan kondisi harga CPO saat ini. Selain Pertamax, secara bertahap harga BBM Pertalite hingga LPG 3 kg juga akan naik. Kita masih bisa memanage ekonomi kita lebih baik sehingga dampaknya itu tidak terlalu besar. Walaupun tetap kita harus naikkan, tidak ada punya pilihan. Karena kalau tidak harga asumsi minyak crude oil itu $63. Sekarang itu di APBN, sekarang ini sudah 98 atau $100. Overall ya akan terjadi nanti kali itu Pertamax, Pertalite dengan juga Premium belum, terus kemudian dengan apalagi itu tadi mengenai gas yang 3 kilo itu kita bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti bulan September itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga resmi menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula 10% naik jadi 11%. Kenaikan PPN ini akan berpengaruh pada harga barang ekspor dan impor seperti kendaraan, barang elektronik, juga pulsa dan data. Sementara makanan dan minuman yang disajikan di restoran, jasa parkir, kemudian tiket bioskop tidak terdampak. Kenaikan harga BBM dan juga tarif PPN di bulan April ini bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah harus menyiapkan jaring pengaman ekonomi masyarakat? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada Arief Wibowo, Wasekjen PDIP, dan juga Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS yang saat ini sudah bergabung. Baru Pak Arief Wibowo. Selamat petang, Pak Arief. Baik, nanti kita akan tunggu Pak Mardani juga, Pak Arief ya. Pak Arief, banyak yang menyayangkan soal kenaikan tarif PPN dan juga BBM jenis Pertamax di bulan April ini. Kalau Anda lihat, apakah sudah tepat apa yang dilakukan pemerintah, Pak Arief? Ya, pertama tentu pemerintah mengambil kebijakan atau policy yang demikian itu bukan tanpa sebab musabab. Ya, saya kira situasi ekonomi kita di tengah pandemi ini memang masih dalam situasi yang belum sepenuhnya sehat, ya, pulih. Terutama ini terkait dengan kepentingan rakyat kecil, soal daya beli masyarakat kita. Maka partai pun bahkan sudah disampaikan oleh Ketua DPR yang dari PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani, bahwa pemerintah diminta untuk berkemampuan untuk mengendalikan harga-harga bahan pokok, ya, apalagi menjelang Lebaran dan segala hal yang terkait dengan bahan pokok, termasuk diantaranya saya kira juga soal LPG, tarif listrik, dan sebagainya, agar masyarakat kita tetap bisa menikmati. Terutama dari golongan yang tidak mampu. Itulah sebabnya dorongan itu terus kita sampaikan sebagai kritik yang membangun pada pemerintah. Kita percaya pemerintah kita bakal bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, jadi saya kira kita juga mesti terbuka, objektif, mana-mana yang memang perlu mendapatkan kritik dan pemerintah segera mengambil sikap serta tindakan, terutama dalam hal pengendalian harga agar tidak membebani masyarakat, tapi pada sisi lain masyarakat juga bisa memahami dengan baik. Misalnya soal bansos, ya, itu sudah diumumkan juga bahkan oleh Presiden sendiri soal minyak goreng, bantuan untuk keluarga harapan, rakyat miskin agar bisa dimanfaatkan setidaknya pada 3 bulan pertama. Dan tentu saja kalau memang situasi ekonominya masih belum baik, maka tentu politik kebijakan sosial yang ditempuh untuk kepentingan masyarakat bawah itu harap dilanjutkan. Nah, menyangkut Pertamax, saya kira semua juga tahu ya, mengkonsumsi Pertamax itu kan golongan menengah ke atas, ya. Meskipun tentu dia akan berdampak juga, tetapi karena itu
pada segmen masyarakat kita yang menengah ke atas, golongan tertentu yang bisa jadi atau dengan kriteria berkemampuan, saya kira bukan soal yang perlu diperdebatkan. Justru Baik. karena itulah saya kira nanti subsidi silang untuk kepentingan rakyat miskin, sekali lagi rakyat miskin yang tidak mampu itu menjadi prioritas. Baik. Jadi sekali lagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga memberikan sikap yang kritis terhadap pemerintah, Baik. terutama untuk kepentingan orang kecil, masyarakat kecil. Baik, Pak Arief, tampaknya Pak Mardhani sudah bergabung bersama kita. Pak Mardhani, kalau tadi PDIP wajar, tidak perlu diperdebatkan soal kenaikan PPN dan Pertamax, karena itu Pertamax golongannya menengah ke atas. Kalau menurut Anda, PKS melihatnya seperti apa kenaikan dua variabel ini, PPN dan juga BBM jenis Pertamax, Pak Mardhani? Ya, yang pertama tentu ini berita buruk bagi rakyat, ya. Pertamax sendiri di beberapa tempat dikonsumsi oleh masyarakat yang kelas bawah karena memang tidak ada jaringan SPBU-nya, sehingga yang sering tersedia Pertamax sehingga tetap memukul masyarakat bawah. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini sebetulnya sebuah kado pahit, ya. PPN naik, kemudian Pertamax naik, minyak gorengnya hilang, dan kalau kita lihat akarnya akan selalu begini karena pemerintah harus segera menemukan solusi terhadap akar masalah dari kenaikan komoditas atau barang-barang yang tadi disebutkan, gitu. Oke, karena jadi Anda lihat memang ketika Pertamax naik, jadi banyak yang mencari Pertalite tidak tersedia seperti itu, Pak Mardhani? Iya, bahkan kalau di masyarakat bawah bahasanya gini, ibu-ibu harus ngantri karena minyak goreng, bapak-bapak ngantri karena solar yang hilang, gitu loh. Sehingga dua-dua ibu bapak banyak terbuang waktunya, dan ini tentu menurunkan produktivitas nasional, bahkan ketahanan keluarga, dan ini bukan perkara kecil, apalagi ketika menghadapi atau memasuki bulan Ramadan yang mestinya umat Islam atau seluruh masyarakat bisa konsentrasi untuk melakukan ibadah. Pak Arief, menurunkan produktivitas nasional dan juga ketahanan keluarga. Apakah Anda sepakat soal ini, Pak Arief? Ya, ini soal bacaan lapangan saja. Apakah yang disampaikan Mas Mardhani itu sesuai dengan lapangan yang kita baca? Bisa jadi beda. Mungkin yang ketemu Mas Mardhani kebetulan para konsumen pertama, katanya. Lah saya yang bukan konsumen pertama, saya termasuk konsumen pertama. Teman-teman kita yang berkemampuan mengkonsumsi pertama, ya memang juga mengeluhkan, loh masa naik. Tapi kan kita juga sampaikan, loh kalau kita masih mampu ya tidak apa-apa, kita mampu. Nah yang memprihatinkan apabila masyarakat kecil itu mengkonsumsi ya misalnya premium. Lah kemudian kalau itu harganya naik memang itu seharusnya tidak boleh terjadi. Termasuk juga Pertalite saya kira juga mesti dipertimbangkan. Nah, pemerintah saya harapkan untuk bisa memberikan panjang kali lebar ya, seluas mungkin, seterang-benderang mungkin, agar tidak gampang digoreng-goreng. Tapi kita yakin bahwa pemerintah kita tentu mengambil kebijakan itu juga mempertimbangkan apa yang menjadi masalah orang banyak, apalagi di bulan Ramadan. Tadi saya sampaikan juga kritik kita yang juga sudah disampaikan Mbak Puan, Ketua DPR kita dari fraksi PDI Perjuangan, Ketua DPP Bidang Politik, tentang kritik beliau terhadap pengendalian harga sembako, misalnya bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang tetap bisa dijangkau oleh masyarakat dengan daya yang saat ini dalam situasi yang belum baik-baik saja. Jadi keadaannya memang sama, kita apresiasi, tetapi juga tidak bisa digeneralisir begitu rupa. Ini soal perspektif. Kalau tadi soal banyak yang beralih jadi menggunakan Pertalite, tapi Pertalite-nya banyak yang kelangkaan. Di beberapa daerah ada laporan langka Pertalite nih. Apakah artinya ini tidak disiapkan oleh pemerintah jaring pengaman bagi masyarakat, Pak Arief? Ya, saya kira di situ ada masalah. Ya, maka masalah bagi kami itu apakah pemerintah sigap atau tidak? Ya, antrian terhadap solar misalnya, itu sama-sama lapangannya kita juga tahu. Ya, harus segera diatasi, tidak boleh didiamkan. Apakah itu menyangkut soal distribusi solar, ketersediaan solar, dan lain sebagainya. Sama juga dengan minyak goreng. Kalau ada mafia, segera ditindak, diberantas. Jadi saya kira cara pandang kita juga tidak berbeda soal itu. Apalagi ini menyangkut nasib rakyat banyak. Ya. Tapi saya kira harus kita tempatkan secara proporsional, dan saya mintakan betul pemerintah untuk menjelaskan dengan terang-benderang apa yang disampaikan Presiden
sebagai sesuatu yang sifatnya pokok prinsip harus mampu didetailkan secara terang benderang pada masyarakat banyak supaya masyarakat juga ngerti, rakyat kita ngerti. Oh, yang urusan orang miskin masih tetap bisa diselamatkan. Lah yang mampu ya jangan serakah, ya, terutama menyangkut pihak-pihak yang atau masyarakat kita sebagian dari golongan menengah ke atas ya harus ada kesadarannya untuk berbagi juga, memberikan dukungan pada pemerintah untuk melalui kebijakan pemerintah melakukan subsidi silang pada orang kecil, rakyat kecil kita. Saya ingin dengar, kalau dari PKS bagaimana sebetulnya suara masyarakat soal kenaikan PPN dan juga BBM Pertamax ini? Seperti apa dampaknya yang dirasakan sejauh ini, Pak Mardhani? Ya tentu sekali lagi ini kado pahit ya. Tetapi ini akan terus berulang ketika pemerintah tidak segera menemukan akar masalahnya ya. Akar masalahnya ada kalau misal kita lihat Pertamax ya memang kita sudah net importer oil countries ya. Negara pengimpor, kita ekspor tapi mayoritas impornya jauh lebih besar. Kita harus segera melakukan bagaimana transportasi massal, bagaimana kita mampu menyediakan kenyamanan bagi publik, keamanan dengan transportasi massal. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Jangan cuma bergantung kepada penjualan dari katakan kendaraan pribadi. Dan ini perlu keberanian dan Pak Jokowi sudah periode kedua, sudah mau berakhir. Sangat baik kalau beliau berani untuk melakukan perubahan drastis di akar masalahnya. Sehingga kita betul-betul dapat membuat konsumsi BBM yang memang dipenuhi oleh dalam negeri. Sehingga tidak harus devisa keluar, harga tidak bisa dikontrol karena kondisi sekarang memang harga minyak bumi di luar karena bisa jadi karena kasus Ukraina dengan Rusia, bisa karena memang transportasi yang memang naik sehingga kita menjadi terdampak dan untuk itu harus ada pemerintahan yang cerdas dan pemerintahan yang memihak kepada masyarakat. Begitu. Belum berani mengelola akar masalah, Pak Arief, apakah sepakat soal ini? Ya, saya kira begini. Kalau pemerintah mampu menjelaskan secara terang benderang ya tentang pokok masalah, bahasanya Mas Mardhani akar masalah sama ya, maka itu akan jauh lebih mudah bagi rakyat untuk memahami. Untuk rakyat yang miskin, rakyat kecil, maka apa politik yang harus diambil oleh pemerintah? Kebijakan seperti apa? Dan pemerintah memberikan jaminan sepenuhnya di lapangan ya. Kontrol di lapangan, kendali di lapangannya harus jalan. Tidak bisa kemudian policy di Jakarta disampaikan, tapi lapangannya carut-marut. Nah, itu tidak boleh. Maka misalnya PDI Perjuangan wajib menjaga juga memastikan agar kebijakan presiden di lapangan itu benar-benar bisa jalan. Nah, menyangkut politik BLT, saya kira sesuatu yang logis. Dan bahkan menurut saya itu harus dilakukan sejauh situasi ekonomi kita memang belum memadai, terutama yang eksesif terhadap rakyat kecil. Itulah sebabnya kemampuan rakyat untuk tetap memiliki daya jangkau terhadap kebutuhan pokok mereka ya tidak terkecuali adalah juga soal minyak goreng itu harus dipisahkan ya. Nah kemudian saya kira untuk kaum berpunya ini mesti ada kebijakan tersendiri nih pada satu situasi negara dan bangsa kita sedang remuk seperti ini, sedang bermasalah ya, pandemi Covid juga belum selesai sepenuhnya, maka mesti ada upaya-upaya progresif ya dari pemerintah kita untuk memberikan penjelasan bahkan dorongan yang kuat kepada golongan menengah ke atas agar bisa memberikan sebagian dari penghasilan, kekayaannya, kemampuannya untuk mengatur rakyat kecil melalui kebijakan pemerintah. Pak Arief, apakah pernyataan dari Pak Luhut soal adanya perbedaan asumsi di APBN dengan harga CPO kekinian itu cukup menjelaskan kepada masyarakat soal alasan kenapa Pertamax jadi harus naik? Ya, itu saya kira bahasa yang cukup sulit. Tidak mudah dipahami, bahkan gunakan bahasa terang benderang. Kalau dulu Mas Mardhani tahun 2000 berapa itu pakai tagline ganti presiden itu kan bahasa yang gampang lah. Nah, sekarang beliau belum waktunya menyampaikan ganti presiden, ya karena presiden sudah 2 periode, sudah pasti nanti akan ada pilihan presiden baru. Jadi sampaikan menyangkut CPO misalnya, apakah benar minyak goreng kita mahal karena ada mafia? Kalau ada mafia, siapa pelakunya? Terus bagaimana upaya pemerintah untuk memberantas sehingga minyak goreng itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat, tetapi juga diingatkan ini urusan masa depan bangsa, urusan kesehatan. Ya, itulah sebabnya dalam rangka berdaulat di bidang pangan kita gelurakan banyak pemikiran yang itu juga bisa
jalankan secara praktek ya untuk berdaulat di bidang pangan, artinya tidak kemudian bergantung pada minyak goreng, pada makanan yang lain, tidak saja diverifikasi tapi juga cara mengelolanya tidak selalu dengan minyak goreng, misalnya seperti itu ajakan ya, himbauan. Tetapi saya kira pemerintah mesti lebih serius nih. Lapangannya harus dibaca dengan baik, kemudian kebijakannya harus operasional sampai lapangan. Baik. Nah, kemudian Kementerian Dalam Negeri saya kira juga berkewajiban misalnya mengkoordinasikan seluruh gubernur, bupati, wali kota untuk mengatasi situasi-situasi lapangan ini. Ini ke Pak Mardhani juga, apakah BLT yang dicanangkan oleh pemerintah, BLT minyak goreng ini belum cukup Pak Mardhani? Karena kan pemerintah sudah menganggarkan untuk BLT dan kenaikan BBM Pertamax ini memang tidak bisa dihindari dari pemerintah. Problem besarnya lagi-lagi di akar masalah, misal untuk kasus BLT di pendanaan. Nanti kalau Mas Arief sangat paham ini, kita lihat definisi orang miskin, yaitu mereka yang quote and unquote rumahnya lantainya itu tanah. Nah, nanti ada definisi-definisi yang menyulitkan orang-orang, contohnya yang kena PHK, yang buruh informal, yang di perkotaan yang tadinya bekerja karena pandemi sekarang jadi nggak kerja. Rata-rata mereka yang memang berat itu tidak tercover karena datanya memang tidak bisa diakses karena kita ada definisi kemiskinan yang harus kita perbaiki. Yang kedua, sentralisasi data membuat updating dan segala macam. Makanya saya memahami bagaimana kadernya Mas Arief, Bu Risma, selalu teriak-teriak, selalu mengatakan ada masalah. Karena memang kita tidak selesaikan di akar masalahnya terkait dengan kesatu paduan data dan fakta data di lapangan. Sehingga quote and unquote banyak di antara yang mendapat BLT justru dalam kapasitas famili dari beberapa kepala desa, beberapa ketua RT. Tidak benar-benar dan untuk ini ada akar masalah yang harus diselesaikan yaitu masalah pendataan. Data kita terlalu terpusat. Kenapa tidak didesentralisasi untuk bab data? Sehingga ketika ada BLT langsung direct bisa diverifikasi oleh kelompok-kelompok langsung di lapangan. Begitu. Baik, lagi-lagi persoalan akar masalah yang tidak optimal dikelolanya. Pak Arief, kalau permasalahannya dari tadi di akarnya yang belum optimal, bagaimana sebetulnya dari PDIP mengkomunikasikan ini kepada pemerintah? Karena kan harus juga mendukung program pemerintah, Pak Arief. Iya, jadi saya kira agak kebalik sedikit dengan Mas Mardhani. Saya justru mendorong agar ada yang disebut data tunggal tentang kemiskinan yang ukurannya itu bisa dipahami oleh banyak orang. Tidak bisa kemudian satu kementerian menyatakan yang disebut kategori orang miskin begini, kementerian yang lain begitu. Lembaga yang lain menyatakan yang berbeda. Sehingga kalau saya setuju kalau data kemiskinan Kemensos satu, tetapi data itu harus didesentralisasikan di tingkat kabupaten kota, bukan ditarik ke atas sehingga faktualnya itu bisa betul-betul dievaluasi. Ya, jangan saya kira itu nanti soal mekanisme. Setuju Kemensos. Ya, soal mekanisme caranya bagaimana merapikan data itu, ya karena juga ada keluhan yang sama. Data sudah disampaikan ke atas tidak berubah, atas sudah memperbaiki sampai di bawah juga dirubah juga. Nah, yang begini-begini ini kan problem koordinasi dan konsolidasi, Pak. Lah itu bahasa yang paling mahal, ya harus diselesaikan. Bukan soal yang dengan diksi konsolidasi dan koordinasi, tetapi prakteknya tidak mudah. Nah, karena itu memang betul apa adanya. Kalau kita menggunakan politik BLT sebagai jalan sementara untuk menyelesaikan masalah sementara, ya tidak permanen. Jadi sifatnya imanen, maka perbaikan soal data tunggal kemiskinan memang harus dilakukan dan itu pekerjaannya. Saya kira Mas Mardhani sama saya juga sama-sama mengeluh. Dalam rejim pemerintahan apapun itu selalu nggak pernah selesai. Lah saatnya ini menemukan momentumnya, maka supaya tidak terjadi BLT itu turun kepada mereka yang seharusnya tidak berhak, yang berhak malah tidak mendapatkan. Maka ukuran-ukurannya itu harus ada keseragaman, ada kesamaan yang bersifat umum dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Sehingga masyarakat pun bisa saling kontrol yang disebut orang miskin itu yang seperti apa. Ya, yang disebut tidak miskin seperti apa, yang layak menerima bantuan bagaimana, yang tidak layak menerima bantuan bagaimana. Itu menyangkut BLT. Baik. Nah, menyangkut yang lainnya saya kira menjelaskan saja pada pemerintah. Baik. Tapi saya kira yang harus kita dorong, lapangannya harus dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Kita semua harus mengawasi agar proses
di lapangannya itu memang betul-betul berpihak kepada rakyat banyak, kepentingan orang miskin. Baik, ini terakhir ke nanti Pak Arief juga akan saya kasih kesempatan ke Pak Mardhani masing-masing. Terakhir Pak Mardhani, jadi ini kenaikan ini tidak bisa dihindari, itu yang disampaikan oleh pemerintah. Apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak terdampak lebih parah lagi? Karena kan kita saat ini tengah pulih pasca pandemi, Pak Mardhani. Ya, tentu yang pertama tadi pembenahan masalah di akar masalah, baik bagaimana kita menjadi negara yang mandiri secara energi, tidak bergantung kepada luar, termasuk mandiri dalam hal distribusi, tidak tergantung kepada mafia. Kalau sekarang untuk kasus minyak goreng kan mulai dari hulu, distribusi sampai ke hilir dikuasai oleh kelompok tertentu. Itu akar masalah. Akar masalah kedua pendataan. Baik. Ayo perbaiki data Baik. kita, Penyelesaian termasuk akar masalah ya. dan verifikasinya. Kalau akar masalah sudah selesai, Baik. nanti lebih mudah. Kelompok yang miskin bantuannya seperti apa, kelompok yang memiliki. Baik, kami tangkap seperti Pak apa Mardhani. kita bisa tanggapi. Durasi kita sangat singkat, kami sangat terbatas. Kami tangkap penyelesaian akar masalah. Kalau dari Anda, Pak Arief, seperti apa agar Ya, saya tidak kira- menjadi beban baru? Ya, saya kira selain menyelesaikan akar masalah itu kan proses yang bertahap ya, tidak sulapan, tidak seperti balik telapak tangan. Konsolidasikan pemerintahan, semua bupati, wali kota, wakil bupati, perangkat daerah kita untuk menjelaskan ya dan menggerakkan apa yang menjadi problem di masyarakatnya untuk bisa diselesaikan, terutama masyarakat lapis bawah yang orang miskin. Ya itu harus diselesaikan, dibantu apalagi ini bulan Ramadan. Kalau enggak nanti digoreng sana sini, Pak. Ya, nah ini yang rugi bukan pemerintah saja, tapi bangsa dan negara. Baik. Nah ini kan sebentar lagi juga mau pemilu, Mas Ibrahim. Baik, Jadi goreng baik. menggoreng Kita akan tunggu ya. sama Nanti. dengan kelangkaan minyak goreng itu menjadi keniscayaan politik. Nah tugas PD Perjuangan menjaga pemerintah. Baik. Kami akan bantu untuk menjelaskan. Kita Kita akan cari tunggu. akar masalahnya. Baik. Kita akan tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah agar masyarakat tidak terdampak lebih parah dan ini tidak menjadi beban baru bagi masyarakat di tengah pulih saat pandemi. Terima kasih Wasekjen PDIP Arief Wibowo dan juga Mardhani Alisera Ketua DPP PKS. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.